Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriansyah dengan NIM 24050150041. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi bahasa Indonesia, yaitu klasifikasi bunyi suprasegmental, bunyi pengiring, diftong, kloster, dan silaba. Suprasegmental, tinggi, rendah atau nada dan tona. Hubungan antara nada, tinggi, sedang, rendah, dan fonasi dalam produksi bunyi. Nada dipengaruhi oleh ketegangan pita suara, arus udara, dan kecepatan getar pita suara dalam linguistik. Nada mempengaruhi makna dalam kata maupun kalimat. Pada tingkat kata, variasi nada disebut tona, sementara pada tingkat kalimat disebut intonasi. Tanda-tanda seperti U digunakan untuk menunjukkan intonasi dalam kalimat berita, tanya, dan perintah. Selain fungsi linguistik, nada juga dapat mengekspresikan emosi seperti marah, sedih, atau senang, keras, lemah, atau tekan, dan aksen. Bunyi suprasegmental melibatkan tekanan atau aksen yang ditentukan oleh energi otot saat bunyi diucapkan. Bunyi yang mendapat tekanan membutuhkan lebih banyak energi, sedangkan bunyi tanpa tekanan menggunakan energi lebih sedikit. Tekanan tidak hanya mempengaruhi keras bunyi tetapi juga ketinggiannya. Meskipun keduanya bisa dibedakan, tekanan dibagi menjadi 4 tingkat: keras, sedang, lemah, dan tanpa tekanan. Dalam beberapa bahasa, variasi tekanan ini bisa membedakan makna kata dan maksud kalimat, di mana tekanan pada kata atau silabis dan kalimat atau leksis berfungsi penting dalam komunikasi. Pada tataran kata, tekanan pada suku kata tertentu juga bisa membedakan makna. Misalnya, Belanda, de oorlopen pada tekanan silaba 1 yaitu berjalan terus. De oorpen yaitu pada tekanan silaba 2 ialah menempatkan. Pintu terbuka. Refuse pada tekanan silaba 1 yaitu sampah. Refuse pada silaba kedua yaitu menolak. Batak toba. Simbol rintik pada tekanan silaba 1 yaitu hujan. Simbol pada tekanan silaba 2 yaitu cepat besar. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya dalam kalimat bahasa Indonesia berikut. Saya membeli buku ialah tekanan pada saya. Saya membeli buku ialah tekanan pada membeli. Saya membeli buku, tekanan pada saya. Panjang pendek atau durasi. Bunyi-bunyi suprasegmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda suatu mora, yaitu satuan waktu pengucapan, dengan tanda titik, dengan tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Dalam bahasa Bugis, mapeje ialah asin, mapenje ialah membuat garam. Kesenyapan atau jeda. Penghentian adalah pemutusan arus bunyi suprasegmental dalam urasan, menghasilkan kesenyapan yang dapat menjadi di awal, tengah, atau akhir ujaran. Kesenyapan awal muncul sebelum bunyi diucapkan. Kesenyapan tengah terjadi antara kata atau suku kata. Dan kesenyapan akhir muncul setelah ujaran selesai. Kesenyapan awal dan akhir ditandai dengan palang rangkap. Keheningan antar kata dengan garis ganda pendek, dan keheningan antar suku kata dengan garis tunggal. Kesenyapan ini juga disebut sendi karena menandai batas antar bentuk linguistik seperti kalimat, klausa, dan kata. Bunyi pengiring.
Bunyi-bunyi suprasegmental dalam promental yang telah diuraikan di atas dibunyikan oleh penutur pelafalan di atas dengan sengaja meningkatkan kesengajaan bunyi-bunyi diam tersebut disebut bunyi pokok, sedangkan bunyi yang kemunculan tidak sengaja oleh penuturnya disebut bunyi tambahan atau bunyi pengiring. Bunyi-bunyi sertaan atau pengiring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama bunyi efektif, yang kedua bunyi klik, yang ketiga bunyi aspirasi, yang keempat bunyi eksplosif atau bunyi lepas, yang kelima bunyi retroleksi, yang keenam bunyi labilisasi, yang ketujuh bunyi platisasi, yang kedelapan bunyi globalisasi, yang kesembilan bunyi nasalisasi. Diftong, bunyi-bunyi suprasegmental baik vokoid maupun kontoid ada yang diucapkan secara rangkap. Perangkapan bunyi ini ditandai dengan satuan hembusan udara ketika bunyi yang diucapkan. Perangkapan bunyi vokoid disebut diftong, sedangkan perangkatan bunyi kontoid disebut kloster. Untuk bunyi vokoid, perangkatnya hanya maksimal 2 buah, sedangkan untuk bunyi kontoid perangkatnya antara 2 dan 3 buah, walaupun terbanyak adalah 2 buah. Kloster, dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi kloster atau konsonan rangkap atau 2 atau lebih. Ini merupakan bagian dari kloster fonetis atau fonoka yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab kalau salah pengucapan akan terdampak pada pembedaan makna. Silaba. Silaba atau suku kata sudah lama dikenal, terutama dalam kaitannya dengan sistem penulisan. Sebelum alfabet lahir, sistem penulisan didasarkan atas suku kata ini yang disebut tulisan silabari. Praktiknya sering terjadi kesingsyuran, terutama ketika dihadapkan pada penulisan. Hal ini karena adanya perbedaan orientasi tentang suku kata. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang materi fonologi bahasa Indonesia, yaitu klasifikasi suprasegmental, bunyi pengiring, diftong, dan silaba. Sekian dari saya. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.